balik lagi kita di channel Satrio Kreatif. Iya dong, pas. Mas Satrio bagian eksekusi, gue mikirin kreatifnya. Anjay. Ya, langsung aja kali Mas ya, maksudnya seperti biasa kita selalu membahas topik-topik yang fenomenal atau yang bahasa apa namanya sekarang itu adalah yang lagi viral lah ya. Iya, viral. Ada beberapa topik viral yang lagi gue cermati beberapa hari ini, tapi ada satu yang menarik banget buat gue nih. Khususnya gue karena gue kaum Adam. Oh gitu ya? Iya. Kaum Adam berarti perhatian ke Hawa. Oh, Hawa. Saya juga lagi banyak tuh di media sosial kan. Yes. Kaum Adam sangat memperhatikan kaum Adam gitu. Ah itu enggak. Kita jauh dari gitu. Keluar dari norma itu. Keluar dari norma jangan-jangannya. Oke, aku lagi tertarik banget nih Mas sama yang namanya Amanda Manopo. Oh iya. Nah, dulu ada tuh yang terkenal Jimmy Manopo. Wah, ketahuan usia kita Mas. Itu drummer dia, drummer. Gak ada hubungannya ya? Gak ada hubungannya, beda-beda. Amanda Manopo ini sangat, kalau buat aku sebagai kaum Adam, sangat menarik Mas. Iya. Macam-macam ya daya tariknya ya, kalau menurut aku. Physically juga, mungkin dari karir juga, seperti itulah. Maksudnya menarik untuk kaum Adam sih. Dari case yang sekarang lagi aku lihat viral adalah selesai atau gugurnya percintaan antara Amanda Manopo sama Kakak Billy. Bye-bye Kakak Billy. Jadi yang gugur nih sebetulnya kalau saya lihat bukan Amanda, tapi Billy. Gugur impiannya. Kakak Billy. Tapi ngomong-ngomong ketika kita bahas tentang seseorang, baik artis ataupun yang kita angkat, baik pun juga klien-klien Bro Satrio ini bisa apa namanya tulis di komen kan tentang persoalan, tentang apapun, tapi kuncinya itu ada di nama kalian, tanggal lahir kalian, apalagi sampai jam lahir. Sampai tahu detail itu lebih bagus lagi ya? Oh luar biasa, artinya begini, itu kadang-kadang kita bisa bedain loh. Oke. Zaman sekarang saya kalau ibaratnya ke anak bilang, karena setiap orang yang usia muda, secara akumulasi itu 60% dia paham kapan dia dilahirkan, sampai terkadang dia tahu zodiaknya apa, sionya apa, jam lahirnya tahu. Tapi kalau kita coba tanya di atas rating kita, Pak tanggal berapa lahir? Waduh saya lupa. Seingat saya dulu waktu gunung meletus. Jadi begitu gunung meletus ada sebuah perbedaan lahir. Gitu loh. Iya betul. Semakin kemari artinya banyak orang memperhatikan bagaimana kita ketika dilahirkan tanggal, hari sampai pada jam, sehingga itu juga menjadi sebuah pedoman atau pondasi untuk mendapatkan sebuah petunjuk secara alat ukur tadi. Untuk menjalani kehidupan pastinya ya. Dan juga untuk perkembangan. Ini kan alat ukur ini bukan sekedar kita punya sifat seperti ini, enggak. Itu baru basic. Justru di Satrio Kreatif ini kita akan kembangkan sampai bagaimana dia mendapatkan jalan keluar setiap ada trouble-trouble di kehidupannya. Gitu. Keren. Nah ngomong-ngomong, Amandanya tahu nggak tanggalnya berapa kita mau bahas nih? Oh pasti tahu lah kan soalnya. Tahu dong, tahu. Tanggalnya itu kalau nggak salah Amanda itu dari yang info yang aku dapat adalah tanggal 6 Desember 1999. Oh. Betul ya? Iya. Coba Mas Satrio mungkin bisa dipetakan dulu atau digambarkan dulu. Ini mungkin kita kupas secara itu dulu ya, global ya. Artinya juga ada sebuah kemiripan dengan orang yang bertanggal yang sama tadi. Ya artinya dia kan simbol sensitivitas. Kalau dibilang seperti, kalau kita gambarkan alam ini dia seperti binatang ternak. Binatang ternak. Artinya dia jiwa sensitivitas terhadap alam kan tinggi. Kedua, setiap geraknya itu biasanya nggak berpikir dulu. Kalau kurang perhitungan. Kalau nalurinya dia kuat di situ, feel-nya kuat, dia mendahulukan itu tanpa akalnya, maka sering terjebak gitu. Oke, berarti balik lagi ke case yang kita bahas hari ini, di mana terjadi gugurnya si Billy dari Medan Laga bersama si Amanda itu. Berarti ini salah satu keputusan atau ya katakanlah keputusan atau langkah yang salah dari si Amanda ini, bukan salah ya, tapi yang mengedepankan tadi nalurinya ketimbang akalnya gitu. Itu yang maksud gua udah sekian tahun berhubungan, gua udah berbuat gini, itu nggak dipikirin. Tapi ketika nalurinya dia udah terganggu. Ya, jadi kalau kita bukannya ini ya, kita simbolkan sebuah hewania, ketika sesuatu dia terganggu, maka reaksinya cepat. Artinya ada keputusan yang begitu mendadak, bisa terjadi ada sesuatu hal yang menurut privasi batiniahnya ini udah mulai terganggu. Entah apa namanya,
aturan main, karena kan secara usia juga kan berbeda nih. Betul. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan tanggal 6 Desember 1999 itu berikut tahunnya ya. 1999 secara keseluruhan yang saya lihat bahwa Amanda juga memiliki simbol kekanak-kanakan yang sangat tinggi. Untung gue ke bapak-bapakan. Gimana? Biasanya dia lebih nyaman sama dengan usianya. Gitu. Tetapi ketika orang yang di usia di atasnya itu harus sampai pada figur seorang yang lebih dianggap sosok orang tua. Nah, itu juga akan bisa mempermainkan hati dia. Gitu. Tapi jangan salah, Amanda ini adalah sosok sebuah romantisme yang sifatnya drama. Sebuah romantisme yang sifatnya drama. Mungkin ini kan bahasanya agak-agak ini ya. Apa namanya kalau gue bilang ya? Kalau di lagu apa tuh? Apa ya? Bukan namanya? Sarkasme ya? Bukan. Tapi kayak syair ya, bernuansa syair gitu ya. Iya. Artinya romantisme drama. Coba boleh dijelasin. Drama. Ya artinya gini, dalam segala urusan percintaan dia tidak melalui hati. Dia bisa terlihat berromantis, tetapi hatinya tidak ada romantis dalam jiwanya. Kan gini, ketika kamu sosok ketemu dengan seorang wanita, kan hati kamu tuh ada berbunga-bunganya. Yes, betul. Dia enggak. Karena dia seorang, seperti kalau orang bilang ini kelas pemain nih, padahal sih memang itu bawaannya dia. Tapi kalau dia sorry mas, aku potong. Berarti dia nggak bermaksud seperti itu. Iya, tapi gini, memang pembawaannya. Iya, dia bisa membawa suasana romantis itu walaupun tidak menyinggung dalam sebuah romantisme hatinya, gitu. Makanya kalau dimasuk dalam film drama romantis paling cocok. Artinya gaya dia udah seperti itu. Tanpa pendalaman jiwa pun orang melihatnya dia romantis banget ya. Bener banget. Tapi hatinya sendiri romantisme itu nggak tumbuh. Aku setuju sama itu mas. Maksudnya mas. Makanya coba deh lihat ketika dia mungkin sebelum Billy ya. Banyak dan itu. Yang kesebut itu ada sekitar 5 orang, yang nggak kesebut I don't know. Iya, itu artinya kan cuman romantis dalam sebuah perjalanan aja, disebutnya drama tadi kan. Tidak ada yang memberikan sebuah kesan yang suatu saat kan ada tuh kamu nih udah seusia gini, ada sebuah romantisme kenangan pada saat SMA, pada saat kamu lagi terkenal, kamu ada sosok-sosok yang mungkin akan berbekas kan gitu. Yes, betul. Tapi kalau dia sulit untuk hal yang itu. Oke. Tapi kalau maaf aku aku potong sedikit. Kalau bicara tentang dia ini romantisme, artinya pembawaannya memang romantis padahal nggak menyentuh hatinya. Drama romantis ini orang bisa terkelabu bahwa wah dia manja banget sama cowoknya, gitu kan? Sayang banget, romantis banget. Padahal itu cuma gerak tubuh aja, bukan bicara dalam yang mewakili tubuh gitu loh. Oke, itu mungkin juga yang membuat dia jadi gampang easy to love ya. Maksudnya easy to love itu artinya gampang disayangin sama orang, betul? Betul, gampang juga orang suka salah tanggap ketika dia berdekatan dengan seorang lawan jenisnya gitu loh. Jadi gue sebenarnya nggak apa-apa kok dia terlalu jatuh cinta sama gue, karena drama romantisnya itu pembawaannya itu memang ya keluar, gitu. Itu memang aku mau sambungin sedikit ke biasa Mas Satrio kan selalu mempetakan orang itu dengan angka kan. Betul. Apakah semua orang yang 6 Desember 1999 seperti ini atau bagaimana? Kemiripannya ada. Tetapi saya ada rumusan tertentu yang memang dari sistem, dari angka, bulan dan tahun itulah yang saya akumulasikan juga dengan nama. Gitu. Berarti itu ibaratnya itu tingkat advance-nya lah ya dalam ilmunya Mas Satrio. Karena kan pada fenomena lagi viral ini kan kita juga butuh expand untuk memberikan sebuah gambaran kan. Kalau yang global aja yang seperti tadi saya bilang, rata-rata orang tanggal 6 itu sensitivitasnya tinggi. Jadi terkadang juga orang tanggal 6 rata-rata adalah orang yang sensi. Jadi kalau nggak suka dia kelihatan, gitu loh. Nggak bisa menyembunyikan ya. Iya, kalau dia lagi gembira juga dia kelihatan. Nah itulah artinya dari sisi tanggal. Tapi kalau dari sisi keseluruhan, dari tanggal dan bulan sampai pada tahun, itu mengekspresikan kalau secara globalnya ya, secara utuhnya bahwa Amanda ini adalah sosok yang jiwa kekanak-kanakannya sangat tinggi. Masih tinggi ya. Jadi dia sangat nyaman ketika juga bertemu dengan orang yang berkumpul pada satu usia. Nah, ketika romantisme itu bisa terjadi, rata-rata itu pas di usia orang yang bisa mampu memberikan sesuatu yang sifatnya kasih sayang. Oke, Mas.
Berarti aku menyimpulkan Amanda ini punya pembawaan yang memang romantis yang kadang-kadang membuat orang lain jadi salah tangkap. Itu satu, yang pertama. Tapi dia juga agak kekanak-kanakan yang berarti dia lebih senang ngumpul sama teman-teman yang sebaya. Iya. Tapi bukan berarti pada saat dia ketemu sama yang lebih dewasa dia nggak merasakan kasih sayang karena kan dewasa itu kan mengayomi dan segala macam, dia jadi gampang terjebak seperti itu. Nah itu bisa kita ukur juga. Dari usia tadi, nanti kapan dia momen-momen romantisme setiap manusia selalu ada. Batasnya. Walaupun kekosongan yang dimiliki Amanda ini, kekosongan hasrat romantisnya itu cukup panjang gitu loh. Makanya dalam sebulan dia kadang-kadang suka flashback tentang masa lalu ya, ketika dia suka-sukaan masa anak-anak. Sifatnya kan suka-sukaan masa anak-anak itu sering terlintas tapi tidak mendominasi. Kan beda orang yang memang punya sisi romantisme itu sebagai kebutuhan gitu kan. Gue butuh orang yang nyayangin gue, dia enggak. Gitu, santai aja dia gitu. Makanya ketika pun terjadi ada pasangan, ketika pasangan itu udah salah tangkap, biasanya itu udah kena drama romantisnya itu. Kalau orang salah tangkap bilang ini anak nih pemain bener nih urusan percintaan kan gitu. Tapi aku memang bawaan. Makanya tadi yang aku mau bilang, Mas, kalau dibilang Amanda pemain, aku sih kurang setuju. Enggak, itu bawaan lahiriah yang sisi pandang orang. Iya, makanya aku bilang itu stigma atau framing yang orang lihat. Mayoritas melihat seperti itu. Betul. Gitu kan. Tapi kalau aku bilang ya Amanda itu bless sih, artinya give ke dia, artinya dia itu memang lovable. Lovable itu ya gampang disukain orang, gampang disayangin orang. Cuma memang kadang-kadang dia ngambil salah langkah yang tadi. Yang Mas Satria yang bilang kan bahwa karena dia mengedepankan nalurinya itu kan. Betul. Setiap keputusannya, apalagi nih di bulan ini ya, dia punya 3 bulan ini penuh dalam pikirannya adalah sebuah target yang sifatnya adalah berita-berita besar yang dia kejar. Oke, berarti mengejar popularitas lah ya, katakan itu ya. Secara alamiah juga seperti itu. Alam mendukung dia untuk menuju menjadi sebuah berita besar. Karena dalam 3 bulan ini saya ukur, ini karena kamu ajak bicara, akhirnya saya ukur nih kan. Iya. Kedepannya ya. Kedepannya, artinya dalam 3 bulan ke depan ini dia akan mendapatkan sebuah berita-berita besar yang memang itu akan menjadi sebuah nilai buat dia. Pertanyaan aku yang pertama, berita besarnya ini mengarahnya ke negatif atau positif? Itu tergantung dari target dia, karena penentunya adalah Amanda sendiri. Langkahnya sendiri ya? Batinnya dalam 3 bulan ini dia banyak dipenuhi oleh sebuah target-target besar. Itu dalam bidang pekerjaan atau romantiknya tadi itu sendiri? Dalam bidang pekerjaannya, sehingga ketika suasana hal-hal yang ini seperti menjadi berita, ini akan bisa dia pupuk dalam 3 bulan ke depan. Untuk menuju pada target yang dia pengen. Yang dia pengen itu tadi ya, yang maksudnya popularitas itu sendiri ya. Walaupun sebenarnya buat aku sendiri sih sebenarnya kakak Amanda sih sebenarnya udah cukup populer ya dengan apa yang dia raih sekarang itu udah cukup populer. Tapi aku sih setuju ya dengan yang Mas Satria tadi bilang yang dia dalam 3 bulan ke depan akan ngelakuin mengejar target dari popularitas. Karena nilai yang dia bawa selama 3 bulan ini adalah bicara tentang target. Ya, dan itu kalau menurut aku Mas, itu berkaitan dengan sifat dia yang kekanak-kanakan. Bukan. Salah aku berarti ya Mas ya? Itu adalah ritme kehidupan dia. Kalau sifat tadi udah pembukaan kita kasih tahu. Iya, maksudku gini loh. Artinya apa yang dia inginkan berbanding lurus sama sifatnya dia kekanak-kanakan. Gini, itu pasti. Sifat kekanak-kanakan itu kan nggak pernah puas Mas. Dan nggak akan hilang. Kemanjaan sebagai seorang anak itu tidak akan hilang. Makanya kalau kamu bilang cute banget gitu kan, kayaknya lucu banget gitu. Jadi aku kalau ngeliat Amanda aja tiba-tiba sayang aku Mas. Gitu ya. Kena 2 hari deket posesif aku Mas. Gitu. Aku tanya terus sama aku, di mana kamu sama siapa? Ngapain aja? Pulang sekarang? Aku gitu langsung Mas. Ya kamu harus tahu dong waktu romantisnya dia kapan, sehingga kamu harus tahu saat nembaknya Coba jelasin itu. Jadi kita bisa tahu. Betul. Waktu romantisnya dia kapan? Biar aku nanti masuk Mas. Ya masuknya apa nanti kita bisa pikirin lagi. Jadi kalau aku ukur nih ya. Aku ukur mungkin untuk bulan Juni ya, tanggal 14 itu ada nuansa romantis yang begitu kental di dalam dirinya. Rasa ingin memiliki sebuah pasangan,
rasa ingin mencintai dan dicintai itu tumbuh pada tanggal 14 Juni. Oke, pertanyaan pertama, tanggal 14 Juni? Iya. Kenapa tanggal 14 Juni? Itu dari deret hitung saya. Nah, makanya ini juga jadi mudah-mudahan jadi apa ya? Bisa nggak nanti tim edit? Diedit bagian ini ya, biar gua aja yang tahu. Jangan yang lain tahu. Ya disensor aja, tanggal 14, bulannya aja yang diedit. Artinya begini, ini kan juga bisa menjadi pandangan buat klien-klien kita kan, bahwa mereka bisa mencari informasi kepada kita bagaimana bisa menyiapkan langkah ke depan. Karena kalau dari deret hitung ini kita akan diberikan sebuah peta. Makanya di sini kenapa kita sebut peta kehidupan. Peta kehidupan. Iya, dari ramalan kehidupan tuh judulnya memang supaya orang lebih suka dengan ramal. Tapi sebetulnya kita tidak meramal. Ada sebuah peta. Iya, makanya kenapa saya bilang pada bulan pertengahan Juni itu ada sesuatu rasa romantisme yang begitu tinggi di dirinya dia. Amanda ini. Iya, apalagi kalau kebetulan pas bulan itu ada sosok yang mendekati yang akhirnya akan terkonek rasa cinta yang karena memang lagi mengebunya tadi, kebutuhan romantiknya itu romantiknya lagi tinggi dari sebelum-sebelumnya kosong. Bisa di schedulein nggak? Tanggal 14 jadi sebutin bulannya. Tanggal 14 itu nanti gue mau coba masuk deh. Nggak, paling nggak touch dulu lihat Instagram gitu kan. Tapi intinya sih gini, ketika orang kan selalu bicara pasangan barunya dia, aku merasa ketika Billy aja diucapkan, wah ini bakal jadian dan sebagainya. Aku udah melihat bahwa kekosongan nuansa asmaranya ini lagi kosong. Aku juga berpikir seperti itu sih Mas. Aku juga pada saat coba Billy mempertahankan ini sampai di bulan itu. Ya. Saat bulan itulah lagi tumbuh-tumbuhnya langsung nikah, sehingga bisa dimanfaatkan. Eksekusi lah gitu. Itu yang makanya tadi saya bilang kan peta. Nanti suasana bagaimana itu bisa diambil sikapnya itu menjadi hal yang bisa positif bisa negatif. Keren. Gitu. Berarti mungkin pesan buat Bang Billy juga lain kali kalau mau ngambil keputusan tanya ketemu dulu sama Mas Satrio gitu ya. Itu pertama ya. Itu yang penting betul. Jangan sampai salah-salah nanti langkahnya. Cuma kadang-kadang orang menyikapi saya itu seakan-akan saya meramal, tapi tidak gitu. Ketika saya bilang tentang masalah bulan Juni, yang saya katakan tadi adalah tumbuh rasa romantisnya yang begitu tinggi. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan, yang kemungkinan ketika itu terjadi ada perpaduan, pertemuan gitu kan, orang-orang yang sama-sama terkonek hatinya dengan Amanda tadi, itu akan bisa lebih cepat bertali sambung gitu loh. Ya kan? Kalau sekarang ada berita dekat dengan ini, saya anggap masih kosong nih. Nggak, yang aku takutin justru gini Mas, ini yang nonton kan banyak nih Mas Satrio. Ya berlomba-lomba lah, silakan. Saya udah kasih clue kan. Masing-masing nyiapin strategi semua ini. Sainganku makin banyak Mas maksudnya lah. Enggak lah. Nggak, artinya yang Mas Satrio mau jelasin ke semua pecinta daripada Satria Kreatif tentunya, artinya semuanya itu bisa dipetakan ya Mas ya? Betul. Dengan adanya peta itu kita jadi semakin bijak untuk mengantisipasi bila mana yang dipetakan itu ternyata kurang baik. Betul. Kalau misalnya yang dipetakan itu baik, kita jadi bisa mempersiapkan diri untuk mencapai apa yang dipetakan itu ya. Karena kehidupan ini semua sudah terukur. Itu yang pasti. Jadi setuju, apapun yang kita raih dalam sesuatu hal untuk pencapaian pasti nggak lepas dari sebuah ukuran tadi. Nah, dengan alat ukur itu timbullah sebuah cara untuk pencapaian. Tapi ternyata misalnya sebelum tanggal 14, iya, dia sudah punya pacar. Mungkin aja kan drama romantisnya tetap bekerja. Orang selalu salah sangka ketika dia sudah dekat. Kan yang saya bilang kan tumbuh rasanya tadi. Karena capnya beliau atau karakter yang terbentuk oleh alam, ya yang tadi saya bilang drama romantis, artinya ketika dia dekat dengan kamu bisa menganggap bahwa enggak Mas, Amanda tuh sayang banget sama gua, gitu kan? Gitu. Betul. Jadi udah terbawa di situ, tapi kamu kan nggak tahu sebetulnya hatinya Amanda. Iya. Nah, ketika sebelum itu dia dianggap berpacaran dan yang berpacaran ini sampai melewati jamnya atau jalurnya tadi, waktunya tumbuhnya romantis tadi, ya disitulah sebetul-betulnya dia tumbuh cinta berseminya, gitu loh. Jadian boleh sebelumnya, tapi untuk betul-betul saling mencintai. Ininya dapat klopnya itu pas tanggal 14 Juni itu ya Mas. Tapi kalau bisa mudah-mudahan calon-calon dari Amanda mendengarkan ini sehingga dia juga tetap tegar untuk mempertahankan hubungan asmaranya dengan Amanda kalau memang bertemu sebelum kalau memang beruntung ya itu juga kalau memang beruntung itu juga ya artinya walaupun strateginya banyak. Betul. Nah, ketika ini dilewatin itu pun bukan menjadi sebuah problem, wah Amanda nggak nggak akan tumbuh lagi dong. Nah, tumbuh rasa asmara tadi itu dalam ritme kehidupan tuh ada.
ada hitungannya. Tapi yang tadi saya sampaikan itu pas kebetulan ada di bulan Juni. Karena saya hitung di bulan April, Mei itu masih kosong rasa itu. Si Amanda ini? Iya. Apalagi saya lihat ritme kosongnya ini betul-betul dia seperti merasa bersalah. Ya salahnya kan karena biar gimana Billy itu orang yang baik kan gitu. Rasa bersalah pada saat ini yang saya baca juga cukup tinggi. Gitu loh. Karena dianggapnya Billy itu baik gitu. Tapi rasa asmara itu nggak tumbuh secara sempurna. Gitu. Tapi dianggapnya doang ya baik ya Billy ya? Dianggapnya doang, belum tentu baik. Sebagai orang baik gitu loh. Berarti belum tentu baik lah ya? Ya kan pada dasarnya manusia itu baik gitu, semuanya walaupun baik. punya kejahatan gitu. Cuman kadang sering hilaf aja Mas. Oh iya. Nah hilafnya reguler biasanya. Oh gitu. Terus-terusan. Ya itulah artinya kesimpulannya mudah-mudahan di Satrio Kreatif ini kita kembali muncul, akan memberikan sebuah pesan buat klien-klien juga jangan ragu dan ikutin terus Instagram kita. Di Instagram boleh, nanti juga nih video akan saya upload durasi pendeknya di Instagram. Di ramalan_kehidupan. Jadi bisa di-share, bisa DM juga. Bisa share, bisa DM dalam artian idenya apa misalnya yang mau dibahas gitu ya Mas. Ya? Misalnya Mas, aku dalam usaha kira-kira baiknya bagaimana? Mas, aku dalam perkawinan baiknya gimana? Sekali lagi ini bukan ramalan, tetapi ada sebuah alat ukur yang bisa saya memetakan supaya kalian bisa menyikapi dengan baik dan menghasilkan yang maksimal dalam proses keinginannya. Itu. Oke, tadi kita udah bahas tentang Amanda. Ya, Amanda selamat. Kok selamat? Selamat karena lepas dari Billy atau Billy yang selamat lepas dari Amanda? Enggak lah. Apapun yang udah terjadi ya udah terjadi. Cuman kalau yang bisa gue ambil boleh nggak sih gue ngasih sedikit kata-kata? Mengambil simpati boleh. Enggak lah. Gue udah dapet simpati banyak dari ruangan ini. Apa namanya, mungkin contoh-contoh yang gue lihat ya dari Amanda kayak gitu-gitu, terus kegagalan dia dalam bercinta dan segala macam. Mungkin jangan mengambil satu keputusan permanen untuk satu masalah yang temporer itu. Betul. Ya Mas ya? Mantap itu. Boleh Mas ya? Jadi gue di sini Roni bersama dengan Mas Satrio akan mendampingi terus semua teman-teman pecinta daripada channel Satrio Kreatif. Ikuti terus yang viral dan tren dan juga pengalaman Anda, silakan di share supaya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke? Mari kita memetakan kebaikan dan kehidupan kita. Oke, saya Satrio. Saya Roni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua.